Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zulfikar Fauzi, NIM 1193050007 dari kelas Ilmu Hukum A semester 2 jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya ingin menjelaskan materi tentang hukum tata negara untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Neng Nurhayani karena telah membimbing saya selama 1 semester ini. Hukum tata negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Peraturan tersebut meliputi hukum adat, konvensi, hukum statuta, hukum hakim, atau peraturan dan norma internasional. Sedangkan menurut ahli, yaitu ahli Profesor Logeman, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Negara menurut Profesor Logeman adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat. Organisasi itu dapat berupa pertambahan jabatan atau lapangan kerja tetap. Selanjutnya yaitu sumber hukum HTN. Sumber hukum HTN yaitu sumber yang dijadikan bahan untuk menyusun peraturan perundang-undangan. Sumber hukum HTN dibagi menjadi 2, yaitu sumber hukum material serta sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum, yaitu Pancasila. Sedangkan sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya, yaitu peraturan perundang-undangan, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, serta doktrin. Setelah itu adalah asas-asas hukum tata negara. Asas hukum tata negara dibagi beberapa. Yang pertama, asas Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Selain itu, Pancasila merupakan sumber hukum material yang berarti bahwa setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua, asas negara hukum. Asas negara hukum yaitu kekuasaan tertinggi di suatu negara adalah hukum, sehingga seluruh alat perlengkapan negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali. Yang ketiga, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan demokrasi. Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Yang keempat yaitu asas negara kesatuan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Prinsip pada negara kesatuan bahwa yang memegang kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Dalam negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga tetap merupakan suatu kedaulatan dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara adalah pemerintah pusat. Yang kelima adalah asas pemisahan kekuasaan dan check and balance. Sistem kenegaraan membagi kekuasaan pemerintahan menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau yang disebut dengan trias politika. Selanjutnya sejarah hukum ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Pada periode 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dilaksanakan pembacaan teks proklamasi yang menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi
Sistem pemerintahan pada mulanya presidensial, di mana kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Tetapi kemudian pada akhir tahun 1947 berlaku sistem pemerintahan parlementer dengan multipartai. Hal ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai hasil dasar konferensi meja bundar di Den Haag pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Sebagai negara serikat, maka Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tidak berlaku lagi dan dibuatlah undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Undang-Undang 1945 yang semula berlaku di seluruh Indonesia mulai 27 Desember 1949 hanya berlaku di wilayah negara bagian Republik Indonesia. Kekuasaan kedaulatan RIS dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat atau wakil negara bagian. Sistem pemerintahan berdasarkan konstitusi RIS menganut sistem pemerintahan parlementer, yaitu menteri-menteri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Terakhir periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Pembubaran PKI dan organisasinya. Pergantian presiden dari Insinyur Soekarno kepada Soeharto. Pada masa Orde Baru terjadi ketidakseimbangan dan ketidakadilan terhadap rakyat kecil serta praktek KKN. Lengsernya kekuasaan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Pada periode ini dimulai reformasi dan bertumbuhnya demokrasi di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali, yaitu tahun 1999 sampai dengan 2002. Amandemen UUD 1945 hanya dilakukan pada batang tubuh UUD 1945. MPR tidak lagi mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya dan juga kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.